Sobat Sepokat, kembali lagi di channelnya Sepokat. Kali ini kita bakal bahas tentang legenda di balik segelas Sepokat. Kalian penasaran nggak? Ikutin terus ya, jangan sampai di skip. Dadah. Buat Sobat Sepokat, pernah nggak sih kalian mendengar tentang sebuah minuman yang katanya bisa mengubah hari yang buruk menjadi hari penuh senyum? Bukan mitos, bukan sulap, dan jelas bukan sekedar minuman biasa. Hari ini aku akan membawa Sobat Sepokat masuk untuk ke sebuah cerita, sebuah legenda yang tersimpan di balik setiap tegukan setiap pokat. Tapi sebelum itu, izinin aku memberi peringatan. Begitu Sobat Sepokat masuk ke cerita ini, mungkin Sobat Sepokat akan memandang segelas alpukat kocok dengan cara yang berbeda selamanya. Coba alpukat ini. Ini bukan alpukat biasa, tapi ini alpukat yang dituruni hujan pertama dan matahari terakhir di musim ini. Olah. Di sebuah kota kecil yang diselimuti kabut tipis setiap pagi, hidup seseorang peracik minuman yang terkenal dan juga unik. Ia tidak punya toko besar atau iklan mahal, tapi setiap orang yang pernah mencoba racikannya akan kembali lagi dan lagi. Bertahun-tahun, ia mencari rasa yang lengkap. Ia mencoba buah dari kebun tetangga, rempah dari pasar, bahkan susu yang katanya berasal dari sapi yang bernyanyi saat diperah. Hasilnya, tetap tidak ada yang membuatnya puas. Hingga suatu sore, datanglah seorang perempuan dengan wajahnya yang teduh, tangannya membawa keranjang berisi alpukat yang berbeda, kulitnya hijau tua dengan bintik-bintik emas, seolah matahari pernah bermain di sana. Dan ketika alpukat tersebut dibelah, suara pisau yang menembus kulitnya terdengar lembut, seperti membuka hadiah. Aroma segar memenuhi ruangan, aroma yang tidak terlalu manis, tapi punya kedalaman seperti wangi tanah setelah hujan. Daging buahnya halus, warna kuning kehijauan yang membuat mata betah memandang. Malam itu, di meja kayunya menatap gelas kosong. Tangannya mulai bekerja, memadukan alpukat itu dengan krim segar, gula yang diaduk perlahan, dan es yang dihancurkan dengan kesabaran. Setiap gerakan seperti tarian kecil yang ia hafal di ruang kepala. Dan ketika gelas pertama itu jadi, ia tahu pencarian panjangnya telah selesai. Ia mengocok alpukat tersebut hingga menjadi halus. Kemudian ia memasukkan ke dalam cup dan mencoba memberikan krim yang telah ia buat. Resep rahasia yang membuat es tersebut menjadi beda dari yang lain. Bayangi Sobat Sepokat, sebuah suara yang lembut dicampuri kecap putih menyisakan aroma tanah basah yang melawan pelan di udara. Dari jendela terbuka, cahaya mentari pandangan menemukan meja kayu sederhana. Di atasnya berdiri satu gelas eksperimen Sepokat. Permukaannya halus berkilau. Embun dingin mengalir di dinding kaca, membentuk garis-garis kecil yang jatuh ke alas meja. Sobat Sepokat meraih sedotan, namun sejenak terhenti, entah karena rasa penasaran atau firasat bahwa di balik rasa ini ada cerita yang belum pernah diceritakan sepenuhnya. Dan akhirnya eksperimen tersebut selesai. Sendok pertama menyentuh lidah, dan seketika waktu melambat. Suara jalan di luar warung menghilang. Detik jam yang tergantung di dinding seakan berhenti berdetak. Dunia menyisakan hanya satu hal, yaitu rasa yang berhasil dieksekusi. Alpukat itu tidak sekedar lembut, ia menyelimuti setiap sudut lidah dengan rasa hangat yang memeluk. Walau tubuhnya dingin, ada manis alami yang murni, gurih samar yang muncul di sela-sela. Dan entah mengapa, sebuah rasa yang menyerupai rumah, meski kata itu tak sepenuhnya dapat dijelaskan. Dan ia mencoba dengan berbagai varian, dengan berbagai topping, dan kemudian menjadi hal yang berbeda dari yang lainnya. Apa ya ini? Boleh deh. Mana? Bu. Cobain deh. Ini testi dari dagangan saya Sepokat. Enak tak? Alhamdulillah. Nggak kemanisan tak ini tambah. Enak gak?
Sabar Bu, sabar. Rasanya enak banget. Oh my god, kalau enak tolong promosiin ya. Boleh. Saya promoin sekarang juga. Hari berikutnya, ia menawarkan minuman itu ke pelanggan setianya. Tidak ada spanduk, tidak ada pengumuman, hanya sebuah gelas di meja. Dan pada akhirnya kabar tentang minuman ini mulai menyebar dari mulut ke mulut, dari pasar ke kota, bahkan hingga luar negeri. Setiap pokat hadir di berbagai momen penting, meja pernikahan yang dipenuhi tawa, perayaan kelulusan yang penuh harapan, obrolan larut malam di teras ditemani bintang-bintang, dan juga ada yang memesan untuk ulang tahun anaknya. Ada yang membawanya sebagai oleh-oleh untuk ibunda yang jauh di kampung, dan setiap gelas membawa cerita baru. Mungkin bagi sebagian orang setiap pokat hanyalah minuman, tapi bagi mereka yang pernah mencicipinya, ini adalah cerita, sebuah legenda yang bisa sobat setiap pokat bawa pulang seteguk demi seteguk. Sekarang setiap kali sobat setiap pokat memegang segelas setiap pokat, ingatlah, sobat setiap pokat sedang memegang sebuah legenda loh. Ia bukan hanya tentang alpukat manis dan lembut, bukan hanya gula atau susu. Ia adalah kumpulan momen, doa, dan cinta yang diracik menjadi satu. Setiap tepukan adalah undangan untuk berhenti sejenak, tersenyum, dan mengingat bahwa hidup ini masih punya banyak rasa indah jika kita mau menikmatinya. Siapa bilang ini nggak bikin penasaran? Tentu saja banyak yang ingin tahu resepnya. Orang mencoba meniru, mereka beli alpukat, susu, gula, bahkan es batu yang katanya diambil dari mata air pegunungan. Hasilnya selalu mirip tapi tidak sama, sampai suatu hari seorang pemuda memberanikan diri bertanya langsung kepada pemilik setiap pokat. Apa sih kira-kira rahasianya? Ya, dia hanya menjawab, rahasia itu bukan di bahan tapi di hati. Setiap gelas harus dibuat dengan niat membahagiakan orang lain. Kalau tidak, rasanya ya akan hilang separuh dong. Ketenaran setiap pokat membuat banyak orang menirunya. Mereka membeli alpukat terbaik, mencari susu segar dari desa, bahkan membawa es batu yang dari pegunungan. Namun hasilnya selalu sama, mirip tapi tidak sama. Rahasianya sederhana tapi tak mudah ditiru, bukan pada bahan melainkan pada hati. Setiap gelas dibuat dengan niat membahagiakan orang lain, tanpa itu rasa akan kehilangan separuh jiwanya. Jadi kabar setiap pokat semakin menyebar jauh loh sobat setiap pokat, dari pasar ke kota, dari kota ke negeri seberang. Ia hadir di meja pernikahan, pesta kelulusan, reuni sekolah, hingga di teras rumah sederhana pada malam bintang. Ada yang membawanya sebagai hadiah ulang tahun, ada pula yang membawanya sebagai oleh-oleh untuk ibu yang menunggunya di kampung. Setiap gelas membawa cerita baru, setiap cerita menambah lapisan pada legenda yang telah lahir. Itu tadi merupakan legenda dari setiap pokat yang telah kita temukan, dan sekarang sudah banyak menjadikan setiap pokat sebagai minuman favorit sobat setiap pokat. Bagi sebagian orang, setiap pokat hanyalah minuman, namun bagi mereka yang pernah merasakannya, ia adalah pintu kenangan, jembatan hati, dan potongan kecil kebahagiaan yang bisa dibawa pulang seteguk demi seteguk. Oke, sobat setiap pokat, segitu dulu ya penjelasan legendaris setiap pokat dari aku. Semoga sobat setiap pokat terus menjadikan setiap pokat sebagai minuman favorit kalian. Buat sobat setiap pokat yang belum mencoba, aku gak akan berhenti untuk meracuni sobat setiap pokat yang lain untuk segera mencoba setiap pokat sekarang juga. Ditunggu kehadirannya ya sobat setiap pokat. Oke manis, segitu dulu ya video dari aku, dan jangan lupa like, share, komen, and subscribe biar kalian gak ketinggalan info seru lain. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.